Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai karakteristik Bali. Untuk teman-teman yang belum menonton video tersebut, bisa mengklik link di description box. Pembahasan pertama adalah mengenai genesis Pulau Nusa Tenggara. Sebelum disebut sebagai Nusa Tenggara, pulau ini dulunya merupakan bagian dari Sunda Kecil, di mana terdapat pula Sunda Besar yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut penelitian sejarah, kata Sunda ini sudah dipakai oleh pakar ilmu bumi Ptolemaeus pada tahun 150, mengacu pada 3 pulau besar yang terletak di timur India. Kata Sunda ini berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna bersinar, terang, dan putih. Istilah inilah yang kemudian dipakai secara luas oleh pakar ilmu bumi dan kartografer Eropa untuk merujuk pada kawasan yang pada zaman sekarang ini merupakan wilayah Indonesia. Ketika awal kemerdekaan, Nusa Tenggara merupakan daerah administratif dengan nama Provinsi Sunda Kecil. Nama Sunda Kecil kemudian diganti dengan nama Nusa Tenggara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1950. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1957, berlaku Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan dengan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958 sehingga Provinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi 3 daerah Swatantra tingkat 1, yaitu masing-masing Swatantra tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nama Nusa Tenggara sendiri dipilih oleh Mohyamin yang berarti Nusa adalah pulau-pulau atau kepulauan yang berada di tenggara Indonesia. Yang selanjutnya adalah proses terbentuknya Pulau Nusa Tenggara. Secara geologi, kebanyakan pulau-pulau penyusun Nusa Tenggara berumur muda, dari 1 sampai 15 juta tahun saja, dan terjadi sebagai pulau-pulau oseanik yang tidak pernah terjadi berhubungan dengan massa kontinen besar. Pulau-pulau ini terjadi di tempat sebagai busur kepulauan akibat proses subduksi antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng samudra di sebelah timur tenggara Sundaland. Umurnya yang muda dan isolasinya dari daratan besar akan berpengaruh terhadap evolusi flora dan faunanya. Migrasi spesies terbatas dan spesies yang berhasil mengkoloni pulau-pulau ini kemudian akan terisolasi lalu cenderung berevolusi menjadi biota endemik. Pulau-pulau di Nusa Tenggara mengikuti dua busur. Sebagian timur busur Sunda yaitu Bali, Lombok, Sumbawa, Flores bagian barat, dan bagian barat busur Banda, Flores bagian timur, Alor, Wetar, Romang, Damar, Teun, Nila, dan Serua, di mana batas ini sesungguhnya masih diperdebatkan. Sumba merupakan blok eksklusif dalam hal ini. Uniknya, susunan dua busur ini diikuti oleh 2 sistem palung yang berbeda. Palung yang berasosiasi dengan busur Banda adalah palung Sunda atau Sunda Trench di selatan Bali, Sumbawa, yang menujam membentuk pulau dengan kedalaman 5 km. Di sini lempeng Samudra Hindia menujam ke bawah Nusa Tenggara. Sistem palung ini berhenti di sebelah selatan Pulau Sumba, lalu palung Timor yang dimulai di sebelah selatan Pulau Sumba ke arah timur laut. Di sini lempeng benua Australia menunjam di bawah Nusa Tenggara dan Timor Tanimbar sebagai kedalaman 3 km. Bila subduksi lempeng Samudra Hindia di Palung Sunda telah membentuk pulau vulkanik busur seperti Kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Wetar, Romang, Damar, Teun, Nila, dan Serua,
maka penunjaman lempeng benua Australia di palung timur Tanimbar telah membentuk pulau-pulau non-volkanik yang disusun oleh Melenge dimulai dari Pulau Rote, Timor, dan Tanimbar. Dua sistem busur kepulauan ini telah membentuk dua sistem busur kepulauan, yaitu busur kepulauan sebelah dalam yang volkanik, Inner Volcanic Island Arch, dan busur kepulauan sebelah luar yang non-volkanik, Outer Non-Volcanic Island Arch. Pembahasan yang selanjutnya adalah karakteristik geologi Pulau Nusa Tenggara. Secara geologi, Nusa Tenggara berada pada busur Banda. Rangkaian pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Pada teori lempeng tektonik, deretan pegunungan di Nusa Tenggara dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudra dan dapat diinterpretasikan kedalaman magmanya kira-kira mencapai 165 sampai 200 km. Sebagian besar busur dari Kepulauan Nusa Tenggara dibentuk oleh zona subduksi dari lempeng Indo-Australia yang berada tepat di bawah busur Sunda Banda selama di atas kurun waktu tersier, yang mana subduksi ini dibentuk di dalam busur vulkanik Kepulauan Nusa Tenggara. Busur vulkanik pada bagian timur wilayah Sunda secara langsung dibatasi oleh kerak samudra. Yang keduanya memiliki karakteristik kimia yang membedakan dari lava pada bagian barat busur Nusa Tenggara. Lalu terdapat stratigrafi Pulau Nusa Tenggara. Yang pertama adalah stratigrafi Nusa Tenggara Barat. Pada dasarnya secara umum merupakan batuan tersier atau batuan tertua dan batuan kuarter, batuan termuda, serta didominasi batuan vulkanik dan aluvium. Batuan tersier merupakan perselingan antara sandstone kuarsa, breksi, lava, tuf, batu gamping, dan dasit. Pada Pulau Sumbawa terdiri atas lava, breksi, tuf, andesit, sandstone, tufan, claystone, desit, tonalit, batu gamping berlapis, dasitan, batu gamping tufan, serta lempung tufan. Batuan termudanya, Pulau Lombok merupakan perselingan dari breksi gampingan, lava, breksi, lava tuf, batu afung, serta breksi lahar. Sedang di Pulau Sumbawa terdiri atas terumbu koral, konglomerat, tanah merah hasil vulkanik, gunung api tua, gunung api Sangiang Api, gunung api Tambora, gunung api muda, dan batu gamping koral. Tatanan geologi Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah yang berada pada kawasan pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Australia yang bertumbukan menghasilkan 3 vulkan aktif bertipe A, yaitu Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Sangiang Api. Yang kedua adalah stratigrafi Nusa Tenggara Timur. Pada bagian Nusa Tenggara Timur, mulai dari Pulau Alor, Kambing, Wetar, dan Romang merupakan zona orogen timur dengan pusat penggelombangan di Flores. Terjadinya proses evolusi orogenik Nusa Tenggara Timur merupakan siklus yang kompleks. Hal ini dikarenakan proses penggelombangan ini dimulai sejak early Mesozoikum, termasuk di dalamnya Sirkum Australia yang menghasilkan busur dalam Sumba dengan konfigurasi mengarah ke timur laut serta busur luar Sawu yang mengarah ke timur laut. Pada periode tersier, kawasan tersebut mengalami proses penggelombangan dengan pusatnya berada di Laut Flores. Sebagian dari sistem penggunungan Sunda, distorsi terdapat pada posisi interdip Sumba. Garis arah busur luar Rote hingga timur
yang mengarah ke timur laut. Adapun daerah undasi di orogen timur sebagai berikut. Yang pertama, busur dalam. Terdiri atas alor, kambing, wetar, dan non-vulkanis. Yang kedua adalah pulau antara. Terdapat di Pulau Sumba dan Sawu. Yang ketiga adalah pulau luar. Terdapat di Dana, Raijua, Sawu, Rote, Semau, dan Timur. Dan yang terakhir adalah Back Deep. Terdapat di pegunungan Batu Taza. Matinya aktivitas vulkanik pada daerah tersebut dikarenakan jalan keluar magma mengalami penyumbatan akibat pergeseran lempeng Australia ke utara. Namun beberapa ahli mengatakan bahwa tidak terdapat tanda-tanda adanya pergeseran lateral menuju ke utara di sekitar Bantar hingga Alor, yang mana merupakan tempat matinya aktivitas vulkanik timur. Selanjutnya adalah karakteristik geomorfologi Pulau Nusa Tenggara. Pulau-pulau di Nusa Tenggara terletak pada dua jalur antiklinal yang merupakan perluasan busur banda di sebelah barat. Antiklinal yang membujur dari timur sampai Pulau Romang, Wetar, Kambing, Alor, Pantar, Lomblen, Salor, Adonara, Flores, Rinca, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Sedangkan di bagian selatan dibentuk oleh pulau-pulau timur, Roti, Sawu, Raijua, dan Dana. Pegunungan antiklinal tersebut bercabang di daerah Sawu. Salah satu cabangnya membentuk sebuah ambang yang turun ke laut melewati Raijua dan Dana, berakhir ke arah pegunungan bawah laut di selatan Jawa. Cabang lain merupakan rantai penghubung dengan busur dalam yang melintasi daerah dekat Sunda. Secara umum, fisiografi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut. Terdiri atas daratan 3%, laut sungai danau 1%, vulkanik 90%, denudation 5%, kars 1%. Sedangkan fisiografi Nusa Tenggara Timur adalah terdiri dari daratan 10%, vulkanik 36%, kars 6%, struktural 45%, laut sungai danau 3%. Flora yang dapat ditemukan di Nusa Tenggara antara lain Cendanawangi, Gaharu, Kemiri, Siwalan, dan Ajang Kelicung. Sedangkan fauna yang dapat ditemukan di Nusa Tenggara yaitu komodo, rusa timur, babi hutan, kuda, dan kerbau. Beberapa rumah adat yang dapat ditemukan di Nusa Tenggara Barat antara lain Rumah Adat Balai Lumbung, Balai Jajar, Balai Tani, Balai Bonder, Berukak Sekepat, dan Balai Kodong. Beberapa suku bangsa yang dapat ditemukan di Nusa Tenggara Barat antara lain suku Sasak, suku Bima, suku Bayan, suku Donggo, suku Sumbawa, dan suku Dompu. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur dapat ditemukan suku bangsa Kemak, suku bangsa Dawan, suku bangsa Sumba, suku bangsa Ngada, dan suku bangsa Kedang. Masyarakat Nusa Tenggara Barat mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, petani rumput laut, pengembang biak mutiara, petani, pedagang, dan pariwisata karena letaknya yang dekat dengan Pulau Bali dan mempunyai berbagai potensi keindahan alam yang melimpah. Sedangkan masyarakat Nusa Tenggara Timur diketahui banyak yang bermata pencaharian sebagai peternak, sapi dan kerbau, petani atau berkebun, dan membuat kerajinan kain tenun tradisional. Dampak dari berbagai karakteristik sosial dan budaya di Nusa Tenggara, contohnya, pemukiman suku Sasak bernama Desa Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Desa ini tetap menjaga berbagai bentuk-bentuk adat istiadat seperti bangunan, cara berpakaian,
kebiasaan dan bahasa yang tetap dipertahankan sampai saat ini menyebabkan Desa Sade memiliki ciri khas yang dapat menimbulkan adanya daya tarik dari wisatawan. Pengelolaan berbagai sarana dan prasarana oleh masyarakat dan pemerintah setempat semakin membuat Desa Sade layak untuk dijadikan sebagai objek wisata. Masyarakat memanfaatkan peluang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menjual oleh-oleh khas seperti kain tenun, menjual makanan khas ataupun menjadi pemandu wisata. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari destinasi wisata Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Kedua destinasi wisata ini semakin tahun semakin terkenal karena berbagai pembangunan sarana dan prasarana yang semakin berkembang baik oleh pemerintah atau swasta. Diketahui, pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara dan lokal yang berkunjung ke Nusa Tenggara Timur berjumlah 976.351 orang. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap sektor akomodasi seperti perhotelan dan penginapan. Pada tahun 2017, terdapat 423 fasilitas seperti perhotelan dan penginapan. Berbagai pembangunan fasilitas akomodasi tersebut turut memberi pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Di antaranya yaitu tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat dalam sektor pariwisata berupa pemandu wisata, pelayan hotel, dan masih banyak lagi. Selain itu, semakin berkembangnya pariwisata juga dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat seperti dengan mendirikan tempat penginapan dan menjual buah tangan khas yang tidak dapat ditemukan di daerah lain.